Iya udah. Hah? Iya, ibu-ibu kenapa? Mau beli gas ya? Boro-boro beli gas, mana saya kudu tanggung jawab sih ya? Tanggung jawab kenapa? Kesini kita mau mastiin kalau misalkan memang gas lu ini nggak bermasalah. Iya, benar tuh. Kan waktu itu udah gue bilang, ini semua gas yang kita sediain di sini semuanya dari agen resmi. Yayasan baru aja kebakaran. Itu dikarenakan gas yang kita pakai dari lu. Ya sebenarnya kita cuma mau ngecek aja. Gas lu ini bermasalah atau enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, ini pasti kalian ya pasang regulatornya itu kendor, makanya bocor. Enggak. Saya sendiri yang masang. Dan saya yakin banget kalau saya udah masang dengan benar. Lucu nih. Ini yakin pasang dengan benar, tapi kenapa kita yang disalahkan? Iya, siapa tahu ini masangnya kurang kencang atau bagaimana kan bisa aja. Oke, yayasan jadi tanggung jawab saya yang salah. Tapi gimana kalau kalian ngejelasin soal kebocoran gas di rumah warga yang lain? Gimana? Emang gua ngerasa sih akhir-akhir ini nih gas cepet banget habisnya. Udah gitu sekarang pada bocor lagi. Bagaimana? Udah dah, lu berdua jangan banyak alasan. Udah pok kita cek aja sendiri kios sama gudangnya. No, gasnya juga kita cek. Iya. Mau cek? Ya boleh, silakan aja cek. Ayo pok cek Boleh, aja. cek. Bener kan dicoba? Dicek aja, dilihat. Yang teliti lihatnya. Segelnya masih ada sih. Masih ada segelnya. Sayang, setelah aku dengar omongannya Amel, aku jadi kepikiran deh. Gimana kalau sampai warga benar-benar sampai curiga banget sama kita? Terus hal yang kita nggak inginkan terjadi, mereka bakal grebek dan cek semua ruangan di sini. Aku jadi khawatir deh. Terus kita harus gimana? Kamu tenang aja, aku ada ide. Apa idenya? Semua yang ada di sini, kita ganti dulu sama LPG yang benar-benar masih belum kita curangin. Jadi pada saat nanti sampai amit-amit warga ngecek ke sini, mereka nggak bakal nemuin apapun di sini. Gimana? Jadi gimana sekarang? Udah selesai belum ngeceknya? Kalau misalnya masih ada unek-unek atau yang ganjel apa gitu, boleh aja. Nah, sekarang sih emang belum ketemu buktinya nih. Kalian tuh bener-bener tega banget. Mentang-mentang kami ini warga baru di kampung sini, terus kalian nuduh-nuduh kami. Itu jahat loh. Terus kejadian yang terjadi sekarang ini kayak mana? Salahnya di mana coba? Iya, coba. Jelasin. Iya, kita udah cekin satu-satu ya. Tapi emang kagak ada yang aneh. Iya, Iput oge kalah bingung atuh Yen, kumaha ieu teh? Gini ya semuanya nih warga, jujur saya kecewa. Saya nggak tahu siapa yang punya inisiasi untuk ngajakin warga semua rame-rame datang ke sini, terus nuduh saya kayak gini, fitnah saya kayak gini. Coba deh kalian bayangin ya, kalau kalian itu di posisi kita. Dituduh-tuduh tanpa bukti. Gimana perasaannya? Hah? Ih, sakit loh, Bu. Ribet kalau begini urusannya. Pending aja lu dah. Kita belum ketemu nih buktinya. Iya, udah kita bubar aja. Ayo, apa? Tolong lain kali cek dulu ya, Bu. Lihat gesturnya Mas Faisal, kok kayaknya Mas Faisal bohong ya ke warga. Tapi, apa yang sebenarnya Mas Faisal lakuin sama gas-gasnya? Tapi nih, gua masih kepikiran tuh sama warungnya Faisal. Ih, Yen, bener pisan atuh kamu teh. Tapi dah kumaha atuh kita teh pantai ya buktinya. Iya. Apa mungkin Dina sama Faisal udah nyembunyiin dulu buktinya sebelum kita datang?
bisa jadi tuh. Tapi tahu dari mana kalau kita mau datang? Tapi menurut aku, Faisal nggak tahu deh kalau kita curiga soal gas yang dia jual. Tapi sekarang kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku setuju sama Atar. Kita harus bergerak supaya nggak ada korban lain. Mas. Kayaknya warga nggak mungkin deh dia begitu aja. Aku takut deh. Iya sayang. Justru itu yang aku takutin. Aku takut warga semakin nekat dan akhirnya bikin kita sampai ketahuan. Aku harus cari tahu yang sebenarnya. Mas, aku setuju mas. Aku takut nasib kita sama kayak di tempat sebelumnya. Sayang, gimana kalau kita balik ke kota lagi, terus kita jual gas lagi eceran, tapi kita jauh dari tempat kita yang sebelumnya di kota. Kalau perlu kita jadi agen, ya. Aku yakin banget kesempatan dapetin uang akan lebih banyak kalau kita di kota. Dengan strategi kita di sini, kita ngurangin isi gas 3 kilo. Apa ini? Kasih tahu aku apa ini? Apa yang kalian lakukan selama ini? Apa ini yang kayak aku pikirin? Ini alat buat ngurangin takaran gas penuh ke yang kosong. Amel! Beraninya kamu ngomong kayak begitu ya? Ini mas kamu loh! Kamu tuduh mas kamu seperti itu! Aku tanya mas Faisal, bukan ke Mbak! Amel, stop! Mas dari tadi diem. Kamu jangan berani kurang ajar sama kalian kamu. Mas kasih tahu! Apa yang mas lakuin selama ini? Jangan sampai aku jadi orang yang curiga sama kecurangan mas di sini. Kurang ajar kamu tau gak? Hei, songong amat sih lu. Gue ngomong sama lu. Lu habis nabrak orang, lu minta maaf dong. Tolong lepasin saya. Mana duit? Sini. Ini dulu, gua ada urusan sama lu. Kasih duitnya mana? Kasih duitnya mana? Kasih lu. Lepasin saya. Sorry, gue kayak gue campur urusan lo ya. Lu jangan macam-macam sama gua. Gua nggak akan macam-macam sama lu. Cuma lu macam-macam sama dia. Cari masalahnya. Awas. Oh, apa? Tenang. Gue nggak kayak dia tadi. Yaudah, iya sama-sama. Yaudah gue anterin pulang ya. Ke yayasan. Saya ketemu sama ini. Faisal udah nyimpen tabung gas rusak. Lu menemukan barang-barang yang mencurigakan nggak untuk membuat suatu hal yang bahaya? Aku nggak tahu detail kecurangan mereka kayak gimana. Tapi aku yakin mereka ngelakuin itu ke warga sini, Kak. Sebenarnya sih dari awal aku udah curiga sama mereka berdua. Kayaknya sih mereka nutupin kecurangan mereka rapat-rapat. Aku benar-benar pengen berhentiin Mas Faisal. Aku minta tolong Kak ini sama Kak Atar ya buat bantu aku. Kamu tenang aja. Kita pasti bakal bantu kamu kok.
Kalau gitu kita ke rumah Faisal sekarang. Kalau gue rasa Faisal udah tahu kalau Amel akan tahu hal ini. Dia pasti melakukan sesuatu sekarang. Mas, kamu udah pindahin gas-gas ke gudang ya? Yang belum kamu otak-atik yang mana, Mas? Yang kanan apa yang kiri? Kamu pilih yang sebelah kanan ya. Kanan. Ya. Dia nanya gas yang udah di otak-atik kan ya? Sebelah kanan. Iya kali ya. Tadi Mas Faisal bilang katanya sebelah kanan yang belum di otak-atik. Oke, kanan aja deh. Yang kanan tuh. Lagi. Mereka pasti lengah dan mereka nggak tahu kalau misalnya kita mau ke sana sekarang. Iya, kamu bener. Tapi kamu masih inget kan di mana tempat naruhnya? Masih inget kok, Kak. Ya bagus deh. Ya soalnya kalau ada kamu kan kita nggak main asal masuk ke rumah orang. Tuh ya. Oke. Sekarang masak apa ya? Oke lah, kita masak. Segar. Siapa tuh? Amel kali ya? Kamu ngapain ngajak mereka? Aku sengaja datang ke sini sama Kak Aini dan Kak Atar buat ngebongkar kecurangan Mas. Amel udah cerita semuanya sama aku dan Atta. Mendingan kamu ungkapin semua perbuatan kamu ke kita sebelum kita dapetin semua barang bukti. Kecurangan apa sih? Kan gue udah bilang sama kalian dari awal. Gue jujur, gue gak ada kecurangan apapun. Jadi kalian memeriksa apa? Udahlah, lu mending jujur aja. Semua udah ketahuan. Jangan kalau bisa kita langsung cek ke dalam. Ayo Kak, aku tunjukin tempatnya. Amel apa sih? Mel, Mas nggak izin. Nggak boleh. Kayak suara Amel. Udah pulang dia. Mohon maaf ya. Enggak, apaan sih? Saya bilang nggak boleh. Dina! Ayo kita keluar. Lepasin, Mas! Dina! Lepasin, Mas! Mas harus lihat mbak kamu! Ya tapi kita harus keluar dulu. Amel jangan ke sana, Mel. Jangan Mel, jangan. Udah. Kak Mas Faisal, Kak. Iya. Din! Dina! Bangun, Din! Kita harus keluar dari sini, aku harus nyelamatin Dina. Bentar ya, sayang. Mas Faisal! Panas! Kasih jalan. Miris banget ya matinya. Aduh, tapi ada sisi baiknya juga. Faisal tuh segitu cintanya sama si Dina sampai mati bareng. Tapi sayangnya sampai matinya dia kagak sempet tobat. Bener pisan kamu teh Yen. Wah, tiratunya eta teh meninggal nate dengan cara tragis gitunya. Meni serem eta teh tutung leungeunna tingali kosong Yen. Ini kayaknya bisa dibilang senjata makan tuan. Mereka berdua kan yang curangin gas. Nah sekarang mereka ya karena gas. Ini namanya kenajap. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita tetap harus berbuat baik. Apapun yang terjadi sama kita. Karena kita nggak akan pernah tahu
kapan ajal akan menjemput.